Penyebab yang keempat yang membolehkan bagi seorang untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan adalah al-hamlu, yakni mengandung. Ini adalah hal yang khusus dan khusus bagi perempuan, karena mengandung ataupun hamil tidak dirasakan ataupun tidak dialami oleh laki-laki. Maka bagaimanakah ketentuan bagi seorang yang sedang hamil agar ia boleh berbuka puasa di bulan suci Ramadan? Fa idza khafatil hamilu min as-shaumi ala nafsiha jaza lahal fitru wa wajaba 'alaiha al-qada'u likauniha fi ma'na al-marid. Amma idza kanat takhafu 'ala janin duna nafsiha aw 'alaihima ma'an fa innaha tuftir wa yajibu 'alaiha al-qada'u wal fidyah. Wa 'inda al-hanafiyyati annahu la yajibu 'alaiha illa al-qada'. Seorang perempuan yang sedang hamil dan berbuka puasa di siang hari Ramadan, maka ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah perempuan hamil yang berbuka puasa karena khawatir terhadap kesehatannya, karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Maka bagi perempuan tersebut boleh untuk berbuka puasa karena ia khawatir tentang kondisi kesehatannya. Boleh berbuka puasa dan wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut apabila telah selesai bulan suci Ramadan. Karena hamil juga bagian daripada sakit. Sebagaimana orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka puasa dengan ketentuan-ketentuannya, maka orang hamil juga dibolehkan untuk berbuka puasa dengan ketentuan apabila ia mengkhawatirkan kesehatannya. Adapun apabila seseorang perempuan mengkhawatirkan terhadap janinnya, bukan terhadap dirinya, maka baginya diwajibkan untuk berpuasa sekaligus diwajibkan untuk membayar fidyah, yakni 1 mud di setiap hari yang ia tinggalkan. Ada juga wanita hamil berbuka puasa karena khawatir terhadap kondisi kesehatannya, sekaligus ia juga khawatir terhadap kondisi janin yang ia kandung. Maka bagian ini juga seseorang wanita wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan tersebut dan ia wajib membayar fidyah. Adapun di dalam mazhab Hanafi, bagi penganut mazhab Hanafi, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang diwajibkan bagi perempuan hamil ketika ia berbuka puasa hanyalah untuk mengqadha saja. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, apabila seorang perempuan yang hamil mengkhawatirkan janinnya ketika ia berbuka puasa, maka diwajibkan atasnya qadha beserta membayar fidyah. Yang kelima, sebab yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa adalah ar-radha'ah wa hiya mithlul hamli wa ta'khudhu nafsal hukmi. Penyebab yang kelima yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa adalah menyusui. Maka menyusui juga sebuah hal yang khusus bagi perempuan. Menyusui sama hukumnya seperti hamil, yakni apabila seorang menyusui berbuka puasa karena khawatir terhadap kesehatannya, ia hanya wajib mengqadha puasa tersebut setelah bulan suci Ramadan. Adapun apabila seorang hamil, seorang yang menyusui berbuka puasa di siang hari Ramadan karena ia khawatir terhadap bayinya, maka di samping ia wajib mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan, ia juga wajib membayar 1 mud fidyah untuk setiap hari yang telah ia tinggalkan puasanya. Sama hukumnya seperti perempuan yang meninggalkan puasa ketika ia hamil.
Yang keenam, inqadhu muhtaram wa huwa ma lahu hurmatun fi syar'i kamusyrifin 'alal hilak. Fa innahu idza tawaqqafa inqadhu hadhihi an-nafsi aw juz'in minhu 'ala iftaril munqidhi jaza lahul fitru daf'an li asyaddil mufsidaini wa akbarid dhararaini. Bal qad yakunu wajiban kama idza ta'ayyana 'alaihi inqadhu nafsi insanin la munqidhu lahu ghairuhu wa yajibu 'alaihi al-qadha'u ba'da dzalik. Uzur yang keenam yang membolehkan untuk seorang berbuka di bulan suci Ramadan adalah menyelamatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dihormatkan, yakni makhluk yang dimuliakan di dalam syariat. Boleh jadi makhluk tersebut adalah manusia ataupun makhluk tersebut adalah hewan-hewan yang dihormatkan di dalam syariat. Umpamanya kerbau, sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Kenapa ditentukan ataupun dikhususkan dengan makhluk yang dihormatkan? Karena ada sebahagian makhluk pada Allah Subhanahu wa taala yang kondisinya tidak dihormatkan. Umpamanya yaitu seperti kafir harbi. Maka kafir harbi tidak wajib kita selamatkan nyawanya apabila ia dalam keadaan yang memprihatinkan. Begitu pula orang yang tidak wajib untuk kita selamatkan nyawanya, adapun makhluk-makhluk Allah yang tidak lagi dihormatkan nyawanya, yang tidak lagi dimuliakan, yaitu orang-orang yang telah divonis had oleh hakim, maka kita tidak lagi wajib untuk menolongnya. Seperti orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang berzina, berzina muhsan, ataupun lain sebagainya. Adapun di kalangan hewan, dari jenis hewan juga ada hewan yang dihormatkan dan juga ada hewan yang tidak dihormatkan. Hewan yang dihormatkan seperti yang telah sebutkan, lembu, sapi, biri-biri dan sebagainya. Sedangkan hewan yang tidak dihormatkan umpamanya seperti babi, maka hewan ini tidak dihormatkan, bahkan disuruh untuk kita membunuhnya. Adapun anjing gila juga termasuk pada hewan yang tidak dihormatkan. Adapun yang anjing yang tidak gila, anjing yang bisa kita ambil manfaat sebagai penjaga kebun, penjaga ladang dan sebagainya, maka anjing tersebut masih dikategorikan sebagai anjing yang dihormatkan, yakni kita mesti menolong dan membantu binatang tersebut apabila ia di dalam sebuah bahaya. Adapun ular juga termasuk pada hewan yang tidak dihormatkan. Kalajengking umpamanya juga termasuk pada hewan yang tidak dihormatkan. Tikus juga termasuk hewan yang tidak dihormatkan. Dan ada beberapa jenis hewan-hewan lainnya yang tidak dihormatkan di dalam syariat, sehingga apabila hewan tersebut di dalam bahaya, kita tidak wajib menolongnya. Contoh menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam bahaya, seperti menyelamatkan orang yang musyrifin 'alal hilak, orang yang hampir binasa. Maka kita wajib menyelamatkan orang tersebut, sekalipun ketika kita menyelamatkan dia, kita harus mengorbankan puasa kita. Kita harus berbuka puasa. Misalnya ada orang yang sedang tenggelam, ada orang yang sedang dibawa banjir. Seandainya tidak kita tolong, seandainya kita tidak membantunya di dalam banjir tersebut, maka ia akan tewas ataupun ia akan binasa. Adapun sebahagian anggota badannya akan binasa, akan celaka. Maka ketika itu bagi seseorang yang sedang berpuasa dibolehkan baginya berbuka puasa apabila ia tidak dapat menolong orang lain tanpa berbuka puasa. Maka kewajiban bagi seorang muslim adalah menolong orang yang lain. Namun apabila beresiko ia harus meninggalkan puasanya, maka ia boleh untuk meninggalkan puasanya. Ini berdasarkan kaidah, yaitu untuk daf'an li asyaddil mufsidataini wa akbarid dhararaini. Kita sedang berpuasa, maka agama mewajibkan kita berpuasa secara penuh, mengharamkan untuk berbuka. Yang kedua, kita diwajibkan untuk menolong makhluk Allah, makhluk yang dihormatkan. Maka
hal mana yang kita pilih? Hal yang kita pilih adalah hal yang paling penting, yaitu menolong orang lain. Sedangkan hal puasa kita diwajibkan untuk mengqadhanya di kemudian hari setelah bulan suci Ramadan. Bal qad yakunu wajiban kama idza ta'ayyana alaihi inqadhu nafsi insanin la munqidha lahu ghairuhu. Ada kalanya bukan boleh untuk berbuka puasa, tetapi wajib berbuka puasa. Umpamanya, tidak ada orang lain yang sanggup untuk menolong seseorang yang sedang dalam bahaya, melainkan cuma dia. Dan apabila ia menolong orang lain agar orang lain tersebut daripada bahaya, ia akan batal puasanya, ia harus membuka puasanya. Maka ketika itulah diwajibkan bagi orang tersebut untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan jiwa orang lain, jiwa manusia ataupun jiwa hewan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaihi al-qadha'u ba'da dzalik. Maka setelah ia berbuka puasa, ia wajib untuk mengqadha di kemudian hari. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Inilah 6 hal ataupun 6 sebab yang membolehkan bagi seorang muslim yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa. Semoga pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.